Awal 2021, dunia penerbangan kembali menorehkan tinta hitam. Pesawat komersil milik Sriwijaya Air jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Pesawat rute Jakarta-Pontianak itu sempat hilang kontak 4 menit usai lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta 9 Januari lalu. Penyebab jatuhnya pun bangin ya. Ulang guys. Awal 2021, dunia penerbangan kembali menorehkan tinta hitam. Pesawat komersil milik Sriwijaya Air jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Pesawat rute Jakarta-Pontianak itu sempat hilang kontak 4 menit usai lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta 9 Januari lalu. Penyebab jatuhnya pun hingga kini masih menjadi spekulasi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah usia pesawat jenis Boeing 737-500 yang digunakan Sriwijaya Air. Dengan usia 26 tahun, mungkinkah mempengaruhi performa pesawat di udara? Semakin muda pesawat, semakin efisien struktur dan teknologinya. Tak hanya di Indonesia, nyatanya sejumlah negara masih mengoperasikan pesawat beragam tipe yang berusia lebih dari 20 tahun, bahkan 30 tahun. Mulai dari Amerika Serikat, Kanada, Australia, hingga Eropa. Layaknya kendaraan bermotor, perawatan rutin juga menjadi kunci keselamatan pesawat terbang. Namun berbeda dengan yang lain, pesawat punya servis berkala yang berbeda. Bila mana kendaraan yang beroperasi di darat mengacu pada jarak tempuh dan waktu, pesawat terbang berpatokan pada bulan dan jumlah pergerakan lepas landas dan mendarat. Seperti unggahan akun media sosial Kementerian BUMN, perawatan pesawat terbang biasanya dikategorikan menjadi 4 bagian. Setiap tahapan pemeliharaan memakan waktu yang berbeda-beda, mulai dari 10 jam untuk servis ringan hingga 2 bulan untuk pemeriksaan yang lebih berat. Ironinya, kabar tak mengenakan mengemuka. Regulator penerbangan sipil Amerika Serikat bahkan sempat mewanti-wanti masalah korosi bagi pesawat yang tidak beroperasi selama 7 hari berturut-turut karena berkurangnya jadwal penerbangan saat pandemi. Pandemi corona memang memukul telak penerbangan di tanah air, hingga boleh jadi berdampak pada intensitas pemeliharaan armada yang tak bisa dikatakan murah. Kendati demikian, keamanan para penumpang tak selayaknya menjadi tumbal dari tingginya biaya pemeliharaan. Medio Mei 2020 silam atau saat awal pandemi itu, kejutan datang dari Kementerian Perhubungan. Peraturan baru yang terbit itu salah satu poinnya adalah melonggarkan pembatasan usia pesawat, termasuk pesawat penumpang komersial. Ditegaskan batas usia pesawat penumpang yang didaftarkan dan dioperasikan untuk pertama kali di wilayah Indonesia paling tinggi 20 tahun. Sebelumnya batasan itu dipatok 15 tahun. Relaksasi yang termaktub di aturan baru itu memungkinkan maskapai penumpang menggunakan pesawat bekas berumur lebih tinggi dari batasan minimum yang sebelumnya ditetapkan. Dalih yang diapungkan aturan baru itu digadang-gadang mampu mendorong iklim investasi yang lebih menguntungkan bagi operator tanpa Dalih yang diapungkan aturan baru itu
Dalih yang diapungkan, aturan baru itu digadang-gadang mampu mendorong iklim investasi yang lebih menguntungkan bagi operator tanpa mengurangi faktor keselamatan. Permasalahannya, selain menyoal umur pesawat dan pemeliharaannya, bagaimana manajemen perusahaan itu dijalankan ikut tercermin dari kondisi kelaikan pesawat. Apalagi pandemi membuat banyak hal semakin rumit. Teranyar, di tengah pandemi dan krisis yang berlilit, mulai 9 hingga 25 Januari mendatang, maskapai disebut-sebut kembali diizinkan mengisi penuh kursi penumpang pesawat mereka. Meski begitu, protokol kesehatan yang diterapkan diklaim ketat. Diakui tuntutan yang dihadapi para pemangku kepentingan memang tak mudah. Di satu sisi, bisnis penerbangan butuh napas lebih panjang. Tapi di sisi lain, keselamatan penumpang juga tak boleh diabaikan. Tragedi Sriwijaya Air kembali membukakan mata. Bisnis penerbangan di tanah air butuh perbaikan menyeluruh, termasuk sistem pemeliharaan pesawat-pesawat yang beroperasi.